Coba deh, waktu Anda lihat peta, pernah kepikiran nggak sih gimana cara buatnya? Maksudnya, gimana caranya kita bisa mengambil seluruh dunia kita yang bentuknya bola, terus meletakkannya di selembar kertas datar atau di layar HP Anda? Nah, kali ini kita bakal selami seni dan sains di balik itu semua, sebuah bidang yang kita kenal sebagai kartografi. Oke, sebelum kita ngomongin kartografi lebih jauh, kita harus paham dulu masalah utamanya. Ini tuh kayak teka-teki yang udah bikin para pemikir dan penjelajah pusing selama berabad-abad. Gimana caranya memindahkan dunia kita ke atas kertas? Semuanya berawal dari sini. Planet kita itu ya sebuah bola 3 dimensi. Keren, akurat. Tapi coba bayangin deh, Anda bawa-bawa globe raksasa buat jalan-jalan atau buat cari alamat di kota Anda. Repot banget kan? Nah, buat hampir semua kebutuhan kita sehari-hari, mulai dari pakai Google Maps sampai merencanakan pembangunan kota, kita butuh representasi dunia yang datar. Dan disinilah tantangan terbesarnya muncul. Gimana caranya kita membuka bola ini jadi bidang datar tanpa merusaknya? Ini dia pertanyaan intinya. Coba bayangin Anda mengupas kulit jeruk. Terus Anda coba letakkan kulitnya di atas meja sampai benar-benar rata. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Pasti ada bagian yang robek atau meregang. Nah, setiap peta yang pernah Anda lihat, itu adalah upaya untuk memecahkan teka-teki kulit jeruk ini. Jadi gimana cara kita ngakalin masalah kulit jeruk ini? Jawabannya ada di satu bidang yang keren banget. Selamat datang di dunia kartografi. Menurut Asosiasi Kartografi Internasional, definisinya itu adalah gabungan dari 3 hal penting: seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jadi kartografi itu bukan cuma salah satunya aja, tapi perpaduan dari ketiganya. Yuk, kita coba bedah satu persatu. Di satu sisi, kartografi itu adalah sains, butuh perhitungan yang presisi. Tapi di sisi lain, ia juga adalah seni yang butuh keindahan dan kemudahan untuk dipahami. Peta yang hebat itu butuh keseimbangan yang pas antara keduanya. Campuran ini kelihatan jelas banget dalam prakteknya. Sisi sainsnya itu soal proyeksi matematis, gimana cara mengubah gobe menjadi bidang datar. Sementara itu, sisi seninya adalah soal desain, milih warna yang pas, simbol yang jelas, dan tata letak yang enak dilihat biar ceritanya sampai ke kita. Terus, gimana sih sebenarnya proses bikin peta itu? Prosesnya ternyata jauh lebih rumit daripada sekedar gambar-gambar garis di kertas loh. Gampangnya, prosesnya bisa kita bagi jadi 3 tahap. Pertama, kumpulin dulu data mentahnya. Kedua, data itu diolah biar punya makna. Dan yang ketiga, barulah lahir sebuah peta yang siap kita pakai. Data mentahnya ini bisa datang dari mana aja. Bisa dari orang yang ngukur langsung di lapangan, bisa juga dari data yang emang udah ada sebelumnya, atau bahkan dari analisis foto udara dan citra satelit. Ini semua adalah fondasinya. Nah, disinilah magicnya terjadi. Para kartografer mengambil data mentah yang seabrek itu dan mengubahnya jadi sesuatu yang bermakna. Mereka mengelompokkan informasinya, mengubah angka dan fakta jadi simbol-simbol visual, dan merancang semuanya biar nggak cuma informatif, tapi juga gampang dibaca. Oke, kita udah tahu cara bikinnya. Sekarang, kita lihat yuk ada peta apa aja sih? Soalnya, sama kayak alat lain, nggak ada satu peta yang bisa dipakai buat semua keperluan. Misalnya nih, peta topografi. Tujuannya simpel, menunjukkan bentuk permukaan bumi. Ada gunung, lembah, sungai, dan sebagainya. Peta ini penting banget buat para pendaki, insinyur sipil, atau siapapun yang perlu paham kondisi medan di suatu wilayah. Beda lagi sama peta tematik. Peta ini fokus banget ceritain satu hal spesifik. Peta ini nggak nunjukin semuanya, tapi menyoroti satu tema aja. Contohnya peta ini yang secara visual menceritakan betapa beragamnya bahasa di seluruh Indonesia. Keren ya? Contoh lain, peta bisa dipakai buat menyoroti fenomena alam tertentu. Peta sebaran gunung berapi di Indonesia ini misalnya bukan sekedar gambar titik-titik. Ini adalah alat analisis yang sangat kuat untuk memahami risiko geologis di negara kita. Jadi intinya, peta itu alat yang multifungsi banget. Kita pakai untuk komunikasi, untuk navigasi, dan untuk analisis. Mulai dari ilmuwan yang mempelajari iklim, sampai arsitek yang merancang kota, peta itu udah kayak bahasa universal untuk memahami dunia di sekitar kita. Oke, sebagai penutup, coba kita pikirin hal yang lebih besar deh. Kita udah tahu apa itu peta dan gimana cara bikinnya. Tapi, apa sih dampak sebenarnya dari sebuah peta di dunia nyata?
Nah, setelah kita bahas semua ini, kita balik lagi ke pertanyaan awal tapi dengan sudut pandang yang baru. Jadi, apa sih sebenarnya peta itu? Jawabannya, peta itu jauh lebih dari sekedar gambar. Setiap peta itu menceritakan sebuah kisah. Setiap peta itu membawa sebuah argumen tentang apa yang penting dan apa yang tidak. Dan yang paling utama, setiap peta adalah alat yang bisa membentuk keputusan dan tindakan kita semua. Pada akhirnya, ini yang paling penting untuk kita ingat. Setiap pilihan yang dibuat oleh si pembuat peta, apa yang mau dimasukkan, apa yang dihilangkan, bagaimana sesuatu digambarkan, semua itu secara mendasar akan membentuk cara kita memandang realitas. Jadi, peta itu bukan cuma nunjukin dunia kita, tapi justru membentuk cara kita melihat dunia itu sendiri.